Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Anugrah dengan NIM 12120200195 dari kelas 4E jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Haji Yudi Irfan Daniel MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Concept days are in my concept days are in my concept days are in my concept days are in my. Dimulai dengan pengertian sarana ilmiah. Sarana ilmiah merupakan segala bentuk alat, bahan maupun media yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi proses pengembangan ilmu pengetahuan. Sarana ilmiah memainkan peran penting dalam mengoptimalkan hasil penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sarana ilmiah memiliki banyak jenis dan bentuk, seperti buku, jurnal, database, perangkat lunak, peralatan laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Sarana ilmiah ini digunakan untuk membantu para peneliti dan akademisi dalam memperoleh informasi, menjalankan eksperimen, mengolah data, dan menyajikan hasil penelitian mereka. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, terdapat konsep penting yang disebut dengan sarana ilmiah. Sarana ilmiah atau scientific instrument dalam bahasa Inggris adalah alat atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang dapat diandalkan. Sarana ilmiah dapat berupa alat pengukur, teknologi atau metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Ketersediaan sarana ilmiah yang memadai sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sayangnya, keterbatasan akses dan sumber daya telah menjadi kendala dalam pengembangan sarana ilmiah yang memadai di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana ilmiah di Indonesia, seperti pembangunan perpustakaan, pengembangan database, dan kolaborasi antara lembaga ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana ilmiah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Ketersediaan dan aksesibilitas sarana ilmiah yang memadai sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana ilmiah di Indonesia seperti pembangunan perpustakaan dan database, serta kolaborasi antara lembaga ilmiah. Dilanjut dengan yang ke-B, sarana ilmiah bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Menurut Ernest, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bahasa diperlukan manusia atau berfungsi alat komunikasi atau fungsi komunikatif dan alat budaya yang mempersatukan manusia menggunakan bahasa tersebut atau fungsi kohesif. Bahasa adalah bentuk komunikasi, entah itu lisan, tertulis, atau tanda, yang didasarkan pada sistem simbol. Lalu, bahasa adalah merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia, maka bahasa adalah suatu alat komunikasi yang berupa simbol-simbol yang digunakan oleh manusia untuk berpikir atau melakukan penalaran induktif dan deduktif dalam kegiatan ilmiah. Lalu ada kekurangan bahasa terletak pada 3 peran. Yang pertama, peranan bahasa yang multifungsi. Artinya, komunikasi ilmiah hanya menginginkan penyampaian buah pikiran atau penalaran saja. Sedangkan bahasa verbal harus mengandung unsur emotif, efektif, dan simbolik. Yang kedua, arti yang tidak jelas dan eksaks yang dikandung oleh kata-kata membangun bahasa. Yang ketiga, konotasi yang bersifat emosional. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pemikiran yang berlandasan induktif maupun deduktif. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah sangat erat kaitannya dengan bahasa. Para ahli filsafat bahasa dan
psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiologistis berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Dilanjut dengan yang dikutip oleh Taima bahwa fungsi bahasa adalah pertama, fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatoris, penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga, fungsi lateraksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikirannya. Yang kelima, fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Dan yang keenam, fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinatif seseorang dan gambaran-gambaran tentang seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fungsi representasional, penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya pada seseorang. Perbedaan bahasa alamiah dan bahasa buatan. Bahasa alamiah antara kata dan makna merupakan satu kesatuan utuh atas dasar kebiasaan sehari-hari, karena bahasanya secara spontan, bersifat kebiasaan, intuitif, bisikan hati, dan pernyataan langsung. Sedangkan bahasa buatan antara istilah dan konsep merupakan satu kesatuan bersifat relatif atas dasar pemikiran akal, karena bahasanya berdasarkan pemikiran, sekendak hati, diskursif, logika, luas arti, dan pernyataan tidak langsung. Dilanjut dengan materi yang C, sarana ilmiah matematika. Matematika adalah bahasa yang melambaikan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangan, kita berpaling kepada matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Umpamanya kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak, maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak jelas yakin kecepatan jalan kaki seorang anak. Lalu matematika salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan macam-macam ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik, metode matematis yang dapat memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada arsitektur dan seni lukis. Matematika dalam perkembangannya memberikan masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan yang lainnya, seperti kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam. Lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang, bilangan untuk menghitung dan mengukur objek ilmu alam, misal gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit melakukan pengamatan. Di samping objeknya yang tak terulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Lalu ada materi yang D, itu sarana ilmiah statistika. Pertama, pengertian sarana berpikir ilmiah dulu. Menurut Surya Sumantri, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana ilmiah merupakan suatu alat. Dengan alat ini, manusia melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah, diperlukan alat berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut. Yang kedua, tujuan sarana berpikir ilmiah. Surya Sumantri juga mengatakan tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Harus dibedakan antara tujuan mempelajari sarana ilmiah dan tujuan mempelajari ilmu. Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan kegiatan penelaahan ilmiah. Yang ketiga, fungsi sarana berpikir ilmiah. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas
dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dan materi yang bahasa ilmiah logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberi suatu ukuran atau norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut Susanto, ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami, atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian yang dibentuk oleh akal budi, atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah. Termasuk penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. 3 aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama. Bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah tanpa melalui proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Terdapat 2 cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika. 2 cara itu adalah induktif dan deduktif. Logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Logika deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sesuai fakta di lapangan. Adapun adanya langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistika. Yang pertama, observasi dan eksperimen. Yang kedua, memunculkan hipotesis ilmiah. Yang ketiga, verifikasi dan pengukuran. Dan yang keempat, sebuah teori dan hukum ilmiah. Alhamdulillah, materi dari konsep sarana ilmiah telah selesai. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.